Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama, berikut saya akan menjelaskan, mereview jurnal sebagai salah satu tugas UTS mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen bimbing, Bapak Agung Riyadi Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Kemas Muhammad Fahrudin, dengan nomor induk mahasiswa 230 10102098 di kelas Sistem Informasi 701. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, mereview tentang jurnal yang berjudul Kotlin Assimilating the Android Ecosystem: An Appraisal of Diffusion and Impact on Maintainability. Nah, eh, baik, ini adalah satu asimilasi ya, yang berjudul asimilasi Kotlin dalam ekosistem Android, tinjauan adopsi dan dampaknya terhadap pemeliharaan perangkat lunak. Jadi ini sebagai judul dari jurnal yang ditulis oleh Riccardo Coppola, Tommaso Falcini, Luca Ardito, dan Marco Torciano. Mereka adalah berinstitusi atau berafiliasi dengan Department of Control and Computer Engineering, Polytechnic University of Turin, atau Politecnico di Torino. Nama jurnalnya adalah The Journal of System and Software. Penerbitnya adalah Elsevier dengan volume 222, dan ini adalah tergolong baru karena tahun 2020 baru dirilis dengan nomor artikel 112346 dan ISSN-nya 112346 dengan DOI 10.1016 garis miring J.SS.2005.112346, dan status aksesnya adalah open access license Creative Commons CC by 4.0. Baik, eh, agenda yang akan saya sampaikan adalah pertama mengenai objek penelitian, tujuan dan masalah penelitian, kemudian metode penelitian seperti apa, kemudian implementasi teknologi, inovasi penelitian, rancangan penelitian, transformasi dalam ekosistem Android, kemudian hasil penelitian dan kesimpulan serta saran. Kita lanjutkan pada selanjutnya adalah objek penelitian. Jadi objek penelitian pada jurnal ini adalah bahasa pemrograman Kotlin dalam ekosistem Android. Itu yang akan diteliti, yang akan diobjek sebagai objek. Kemudian aplikasi Android yang menggunakan Kotlin dan Java itu seperti apa? Kemudian maintainability atau kemudahan pemeliharaan kode. Ini dalam pengembangan aplikasi Android. Ya. Nah, penelitian ini berfokus pada Kotlin menyebar atau diffusion di kalangan developer Android dan dampaknya terhadap kualitas serta pemeliharaan kode aplikasi. Nah, penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat adopsi atau penyebaran Kotlin dalam ekosistem Android. Kemudian menilai dampak penggunaan Kotlin terhadap maintainability code, kemudian membandingkan Kotlin dan Java dalam konteks pengembangan dalam aplikasi Android modern. Nah, sekarang apa masalah yang ada dalam ini? Ada beberapa hal, paling nggak ada 3 di dalam jurnal ini. Yang pertama, apakah Kotlin itu benar-benar bisa menggantikan Java dalam pengembangan Android? Dan apakah penggunaan Kotlin ini meningkatkan kualitas dan kemudahan pemeliharaan kode? Dan bagaimana pola adopsi Kotlin oleh developer Android sejak dihitung resmi oleh Google? Ini sebagai gambaran tentang objek, tujuan, dan masalah yang ada di jurnal ini. Baik, kita lanjutkan. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode empiris dan analisis kuantitatif. Yang pertama adalah menggali proyek open source Android dalam skala besar dari F-Droid. Ya. Nah, F-Droid itu apa sih sebenarnya? F-Droid itu merupakan platform atau toko aplikasi khusus Android. Dia menyediakan aplikasi gratis dan open source. Ya. Maka F-Droid ini merupakan repositori aplikasi Android yang seluruhnya itu atau seluruh aplikasinya bersifat open source, gratis dan bebas iklan maupun pelacak atau tracker. Ya, baik. Eh, itu sekilas tentang open source Android dari F-Droid. Kemudian yang tujuan kedua adalah
Metode kedua adalah pengukuran metrik software engineering. Ya, ini penyebaran Kotlin. Misalnya rasio LOC dan file. Ya, LOC dan file. Lalu apa sih LOC itu? LOC itu adalah lines of code. Jadi adalah semacam jumlah baris code program dalam satu aplikasi. Maka LOC ini dipakai untuk mengukur ukuran dan kompleksitas dari kode. Misalkan, jadi rasio, kalau ditanya mengenai rasio LOC, berarti dia membandingkan jumlah kode Kotlin terhadap total baris code atau code Kotlin plus Java ya, dalam sebuah aplikasi. Jadi kalau misalkan dirumuskan itu ada rasio LOC Kotlin, ada LOC Kotlin dibagi total LOC Kotlin plus Java. Itu. Kemudian eh, file itu apa? File itu adalah merupakan berkas code, misalkan dari .kt atau Kotlin atau .java. Jadi merupakan satu file. Nah, rumus rasio file adalah rasio file Kotlin jumlah file Kotlin per atau dibagi total file, yakni Kotlin plus Java. Ini sebagai contohnya. Lalu mengapa sih rasio LOC dan file itu penting? Ini karena eh, rasio itu menentukan tingkat adopsi Kotlin. Kemudian membedakan aplikasi, ya, misalkan Java dominan, hybrid, dan Kotlin atau dominan. Kemudian rasio ini juga digunakan untuk menghindari penilaian yang subjektif. Nah, rasio LOC dan file ini akan digunakan untuk mengukur seberapa besar adopsi Kotlin dalam satu aplikasi Android, baik itu dari jumlah baris code maupun dari jumlah berkas sumber. Jadi itu ya mengenai rasio Kotlin. Kemudian yang kedua, pengukuran metrik ini menggunakan metrik popularitas, yakni peringkat dan bintang. Kemudian yang ketiga, menggunakan metrik pemeliharaan. Ada CC, WMC, Alstate, MI, kompleksitas, connectivity. CC itu apa sih? Adalah cyclomatic complexity, yakni dia mengukur seberapa rumit alur logika program. Jadi maka semakin banyak itu, kalau program itu ada if, else, switch, for, while, dan seterusnya, maka akan semakin tinggi sisinya. Kemudian WMC itu merupakan, uh, kalau disingkat adalah weighted methods per class, yakni dia mengukur kerumitan sebuah kelas berdasarkan jumlah dan kompleksitas metode. Semakin Jika makin banyak metode, maka metode itu akan makin kompleks. Kemudian metrical set ini mengukur kompleksitas berdasarkan operator dan operan. Kemudian kalau kita lihat MI, Maintainability Index, ini adalah skor gabungan untuk menilai kemudahan pemeliharaan kode. Kemudian kompleksitas kognitif atau cognitive complexity ini adalah mengukur seberapa sulit kode dipahami oleh manusia. Jadi intinya bahwa eh, penggunaan ini akan diukur dalam metode atau dalam penelitian jurnal kali ini sebagai metode penelitian. Kemudian selanjutnya adalah eh, mencocokkan project dengan GitHub, ya, maupun Play Store. Jadi mencocokkan. GitHub itu merupakan platform untuk menyimpan atau mengelola code sumber atau source code. Jadi biasanya digunakan oleh seorang developer, peneliti maupun tim software. Fungsinya apa? Di GitHub itu adalah untuk menyimpan kode sebagai kolaborasi tim, melihat riwayat bagaimana perubahan kode, open source development. Sedangkan Google Play itu adalah toko aplikasi resmi Android, yakni untuk mengunduh aplikasi, menginstall, memberi rating dan ulasan, serta distribusi aplikasi ke pengguna. Itu kalau kita ini akan dijadikan sebagai metode penelitian baik secara metode empiris maupun analisis kuantitatif. Dan selanjutnya adalah analisis statistik menggunakan regresi linear dan ANOVA. Ini sudah ya, regresi linear ini seluruh metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan dan pengaruh antara satu variabel atau lebih terhadap variabel lain. Ya, biasanya digunakan untuk ya pertanyaan misalkan gini, kalau X berubah maka Y akan ikut berubah, misalkan gitu ya. Kalau misalkan ini variabel X dalam jurnal Coltin ini, variabel X
Ini variabel bebas misalkan itu ada persentase penggunaan Kotlin. Sedangkan dia adalah maintainability aplikasi. Maka semakin banyak Kotlin, maka maintainability-nya itu semakin baik. Itu dari untuk yang regresi linear ya, yang tadi bilang. Kemudian yang kedua ANOVA. ANOVA adalah satu analysis of variance, yakni metode statistik untuk membandingkan rata-rata lebih dari satu kelompok data. Nah, hal ini untuk menjawab apakah perbedaan antara kelompok ini benar-benar bermakna atau hanya satu kebetulan. Maka dalam jurnal ini, ANOVA untuk membandingkan kelompok aplikasi Java, aplikasi hybrid Java plus Kotlin, dan full Kotlin. Maka apakah maintainability ketiga kelompok tersebut berbeda secara signifikan atau tidak? Ya, nah ini yang akan dibahas dengan metode ini pada jurnal ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana implementasi teknologi dalam jurnal ini adalah dia menggunakan Kotlin, yaitu bahasa resmi Android, kemudian mendukung full null safety, consist, syntax, dan interoperability Java. Kemudian yang kedua menggunakan Java, yakni bahasa utama Android sebelumnya, digunakan sebagai pembanding. Maka penelitian mengevaluasi bagaimana Kotlin diintegrasikan secara bertahap ke dalam proyek Android yang awalnya berbasis Java. Nah, lalu inovasi apa yang ada di sini dalam penelitian ini? Pertama, ada dataset dunia nyata berskala lebih dari 2.700 aplikasi itu menggunakan ini. Kemudian fokus pada pemeliharaan, bukan hanya bekerja, tapi bagaimana melihara. Kemudian bukti empiris tentang manfaat jangka panjang Kotlin. Kemudian penggunaan beberapa metrik pemeliharaan, bukan hanya satu indikator. Dan terakhir adalah studi ini mengisi celah yang ditinggalkan oleh penelitian sebelumnya yang kurang memiliki bukti kuat tentang dampak pemeliharaan Kotlin. Nah, lalu rancangan penelitiannya seperti apa? Pertama adalah mengumpulkan proyek Android berbasis Java dan Kotlin. Kemudian yang kedua, menganalisa perubahan penggunaan Kotlin dari waktu-waktu, mengukur metrik maintainability, membandingkan hasil Java dan Kotlin, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data empiris. Maka transformasi dalam ekosistem Android ini menunjukkan bahwa awal mulanya berpusat pada Java, kemudian berubah menjadi Kotlin. Kemudian Kotlin itu sering digunakan secara eksklusif, bukan hanya sebagian. Dan pengembang lebih menyukai Kotlin untuk fitur baru dan penulisan ulang. Nah, dari tersebut, maka eh, pengujian tersebut menghasilkan beberapa hasil penelitian. Pertama adalah 30-40% aplikasi Android saat ini menggunakan Kotlin. Kemudian adopsi Kotlin meningkat secara signifikan sejak diumumkan sebagai bahasa resmi Android dari 8% di 2017 menjadi 48% di 2023. Cukup tajam peningkatannya. Kemudian aplikasi Android ini setelah mengadopsi Kotlin, maka dia memiliki peringkat Play Store lebih tinggi. Kemudian menerima lebih banyak bintang GitHub dan pemilihan lebih baik. Maka kode Kotlin ini lebih baik, lebih pendek, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dirawat. Dan proyek hybrid Java per Kotlin itu tetap lebih stabil dan efisien. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa Kotlin telah berhasil berasimilasi dengan dalam ekosistem Android. Kemudian Kotlin mengungguli Java dalam hal pemeliharaan. Java masih digunakan tetapi perannya mulai digantikan atau mulai berkurang dan Kotlin menjadi alternatif yang lebih baik. Dan Kotlin menjadi standar baru dalam pengembangan Android modern. Maka pengembangan Android disarankan memprioritaskan Kotlin, kemudian perusahaan harus mempertimbangkan migrasi proyek Java ke Kotlin, dan untuk penelitian selanjutnya, yakni mengkaji dampak Kotlin terhadap performa runtime dan meneliti produktivitas developer secara lebih mendalam. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjelaskan sebagai tugas UTS mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.